Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek program Python yang sudah kami kerjakan memiliki nama sistem pengelolaan lahan parkir di kawasan tambang. Anggota dari kelompok ini yang pertama ada Revan Dingnu akan menjelaskan tentang flowchart, yang kedua ada Salasa Destu akan menjelaskan tentang source code dan juga aspek coding, yang ketiga ada Reinhard yang akan menjelaskan tentang implementasi konsep berpikir komputasional, yang keempat ada Maharuni yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga rumusan masalah, yang terakhir saya sendiri Salsabila akan menjelaskan tentang tujuan dan juga kesimpulan. Baik, kita mulai saja langsung ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Maharuni. Nah, baik. Keluar masuknya kendaraan di kawasan tambang merupakan hal yang umum dan penting dalam kegiatan operasional di daerah tambang. Namun, proses perhitungan tarif parkir masih banyak dilakukan secara manual, sehingga rentan terjadi kesalahan, terutama karena faktor human error. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang dapat menghitung tarif parkir secara otomatis agar lebih efisien dan mampu meminimalkan kesalahan dalam pengelolaannya. Nah, dari latar belakang yang telah kami buat, kami merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan yang pertama, gimana cara merancang sebuah program berbasis Python yang dapat menghitung pendapatan parkir secara otomatis berdasarkan jenis kendaraan dan durasi parkirnya. Lalu yang kedua, gimana sistem parkir otomatis dapat membantu mengurangi kesalahan perhitungan yang sering terjadi pada sistem parkir yang manual. Lalu yang ketiga, bagaimana program dapat menampilkan hasil pendapatan total parkir dalam periode waktu tertentu dengan efisien. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat sebuah program berbasis Python yang bisa menghitung pendapatan parkir secara otomatis berdasarkan jenis kendaraan dan juga durasi parkirnya. Jadi kita nggak perlu melakukannya secara manual lagi. Selain itu, kami juga ingin sistem ini bisa meningkatkan efisiensi dan juga ketepatan dari perhitungan agar hasilnya itu lebih akurat dan juga minim dari kesalahan. Yang terakhir, kami ingin membuktikan kalau misalnya sistem parkir otomatis ini jauh lebih efektif dalam mengatur kapasitas lahan dan mencatat pendapatan dibandingkan sistem manual, terutama dari segi waktu dan juga keakuratan datanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang pertama input jumlah jam operasi, yang kedua input kapasitas parkir untuk 4 jenis kendaraan, yang ketiga input tarif parkir per jam untuk setiap jenis, yang keempat proses per jam dimulai dari 1 jam sampai jam ke n, yang kelima input kendaraan masuk dan keluar per jenis setiap jam, 6 validasi data input, yang ketujuh hitung pendapatan bersih per jenis, yang kedelapan akumulasi pendapatan total. Nah, selanjutnya ada pengenalan pola. Yang pertama, pola validasi input, yaitu semua input tidak boleh minus. Yang kedua, pola biaya perawatan, jadi 20% untuk semua jenis kendaraan. Yang ketiga, pola perhitungan, yaitu pendapatan sama dengan tarif dikurang biaya perawatan dikali jumlah kendaraan. Yang keempat, pola looping, jam luar, jenis kendaraan dalam. Yang kelima, pola koreksi data. Jika keluar lebih besar daripada parkir, maka kita akan mengambil nilai maksimal. Yang terakhir, abstraksi. 1. Hanya 4 jenis kendaraan yang dipertimbangkan. 2. Biaya operasional disederhanakan menjadi 20% flat. 3. Tidak memperhitungkan durasi parkir individu. 4. Waktu disederhanakan menjadi interval jam. Yang kelima, tidak menggunakan lokasi parkir spesifik. Kemudian kita lanjut ke bagian flowchartnya. Yang pertama kita input jumlah jam yang akan kita analisis. Kemudian kita input slot setiap jenis kendaraannya, dimulai dari roda 2, roda 4, shuttle dan kendaraan berat. Kemudian kita cek validasinya apakah bukti dari 0 atau 90. Kemudian kita input tarif setiap kendaraan per jamnya. Kemudian X-nya akan dimulai dari 1. Kemudian kita cek X-nya apakah X-nya itu lebih kecil dari 24 jam. Jika iya, akan kita input jumlah masuk dan jumlah keluar setiap jenisnya. Kemudian kita proses jumlah totalnya, yaitu jumlah masuk kurang jumlah keluar. Kemudian kita cek jumlah totalnya apakah lebih kecil, lebih besar sama dengan 0. Jika tidak, berarti ada kendaraan yang fiktif atau yang tidak benar. Jika kendaraannya jumlah totalnya lebih besar sama dengan 0, maka kita akan peroleh pendapatan sama dengan jumlah total per jenis dikali tarif setiap jenisnya. Kemudian outputnya itu akan diperoleh pendapatan jam ke X. Kemudian kita akumulasikan dan kembali ke X lebih kecil dari 24 jam dan kita sum atau kita jumlahkan harga totalnya pada jam ke X, kemudian selesai. Oke, selanjutnya setelah teman saya sebelumnya membahas mengenai flowchart, di sini saya akan bahas mengenai source code. Source code sendiri kami akan dimulai dengan kamus, yaitu merupakan jenis-jenis dari masing-masing variabel yang ada. Lalu setelah itu ada deklarasi variabel yang nantinya akan dipakai untuk loop di sequence pertama. Lalu habis itu ada welcoming message yang berisi welcome untuk operator. Lalu selanjutnya adalah sequence pertama. Di sini kita akan menginput 3 data, yaitu adalah jam, slot, dan juga tarif. Di sini akan mengulang terus sampai operator menginput kata selesai, dan jika kata itu tidak valid akan terus diulang juga jika input tidak valid. Operator juga dapat menginput panduan untuk mendapatkan rincian mengenai data apa saja yang harus diinput. Lalu setelah selesai dari sequence pertama itu, kami di sini menyatakan array dan juga menyatakan variabel untuk yang dilakukan untuk sequence kedua. Di sequence kedua ini akan dilakukan kalkulasi, di mana ada 2 loop dalam sequence ini. Yang pertama itu adalah loop untuk jam, dan loop kedua yang ada dalam loop pertama adalah loop untuk 4 kali pengulangan dari masing-masing jenis. Karena di sini ada 4 jenis, maka diulang 4 kali itu ya. Dan inputnya sendiri adalah berapa jumlah mobil yang atau kendaraan yang masuk atau keluar di masing-masing jam sesuai sejumlah jam yang sudah diinput di sequence sebelumnya. Nah, untuk output dari kode kami di sini merupakan tera stok seperti bisa dilihat di layar sebelumnya. Next ke aspek coding. Aspek coding sendiri di sini yang pertama adalah sequence atau urutan langkah. Seperti teman-teman lihat tadi juga, urutan langkah kami bisa dibilang cukup runtun. Karena bisa dibilang itu tahap pertama kami diisi dengan input yang konstan, yang konstan, yaitu merupakan tarif, jam, dan slot yang tidak akan berubah. Dan juga yang kedua merupakan input yang bisa dibilang dinamis, dikarenakan bisa berubah bergantung jamnya, yaitu adalah keluar masukkan mobil, lalu dieksekusi dan diakhiri dengan
berupa stok yang sebagai output hasil kami. Lalu yang kedua, aspek kedua adalah selection. Selection sendiri merupakan condition untuk program yang di sini kami menggunakan if, elif, dan juga else. Di sini kami menggunakannya untuk menentukan data yang akan diisi sesuai input dan juga untuk memverifikasi apakah data itu valid atau tidak. Next, yang selanjutnya adalah repetition ataupun pengulangan. Di sini banyak yang kami gunakan loopnya. Untuk yang pertama jelasnya untuk 24 untuk jam tersebut sejumlah jam yang diinput, dan juga untuk loop jika data yang diinput tidak valid maka akan diulang terus sampai data yang diinput valid. Lalu yang keempat adalah array. Di sini array kami gunakan untuk menyimpan berbagai variabel mulai dari jenis, float, tarif, dan value, dan itu sangat berguna untuk memperpendek kode yang sehingga tidak perlu menuliskan kode berulang-ulang kali yang kesannya bertele-tele. Mungkin jika ingin lengkapnya bisa di pause videonya. Next, di sini kami ada contoh case tapi akan kami skip dan output juga sudah tersedia, bisa di pause. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan daripada program ini tuh, secara keseluruhan, program parkir otomatis yang dirancang menggunakan Python ini tuh sudah berhasil diimplementasikan dengan baik. Program ini sudah mampu menghitung pendapatan parkir secara otomatis berdasarkan jenis kendaraan dan juga durasi parkirnya, sehingga hasilnya tuh lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan perhitungan manual. Selain itu, melalui penerapan fitur seperti validasi input, pembatasan kapasitas slot, dan juga larangan nilai negatif, sistem ini itu terbukti dapat mengurangi kesalahan seperti human error dan juga mempercepat proses penghitungan pendapatan. Dan dari hasil pengujian, sistem parkir otomatis ini tuh sudah terbukti lebih efisien dalam mengelola lahan dan juga mencatat pendapatan secara real time. Proses pengawasan dan juga perhitungannya jadi lebih teratur, cepat, dan juga dapat menghasilkan data yang konsisten tanpa perlu perhitungan manual tambahan. Nah, baik, sekian saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi kode. Sekian untuk demonstrasi kode.